Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran kuantum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Asri Apri Trilianti Putri dengan NIM 1900407 dari kelas 4D PGSD UPI Kampus Purwakarta. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Evani Lutfia dengan NIM 1900037. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Rahayu dengan NIM 1909036. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuni Widianingsih dengan NIM 1903479. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembelajaran tentang pembelajaran kuantum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu garis besar apa pembelajaran kuantum tersebut. Pembelajaran kuantum merupakan salah satu model strategi dan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan keterampilan guru dalam mengelola pendidikan. Nah, istilah kuantum sendiri dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, jika ditambatkan ke dalam pembelajaran kuantum, artinya pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru juga siswa untuk menjadi hal yang bermanfaat dan membuat kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Nah, istilah pembelajaran kuantum ini juga diadopsi dari istilah Inggris, yaitu quantum teaching. Quantum teaching merupakan badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitas di Supercamp. Supercamp ini adalah sebuah program percepatan belajar atau akselerasi learning. Pembelajaran kuantum juga dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai proses yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswanya. Adapun asas pembelajaran kuantum. Untuk asas utama pembelajaran kuantum adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajarnya adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam hal ini adalah mengaitkan apa yang akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, pikiran atau perasaan, tindakan yang diperoleh siswa dalam kehidupan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, kita sebagai seorang guru akan menjelaskan tentang bencana alam. Sebelum itu, kita bisa bertanya dahulu kepada siswa-siswa kita, apakah mereka mengetahui apa itu bencana alam, atau apakah di rumah mereka pernah terjadi bencana alam, di lingkungan mereka pernah terjadi bencana alam, misalnya seperti banjir atau gempa bumi dan lain sebagainya. Apabila seorang guru telah memahami dunia siswa, maka siswa telah merasa diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga pembelajaran akan menjadi harmonis dan keduanya akan merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran kuantum. Nah, pembelajaran kuantum ini tersendiri memiliki tujuan pokok, yaitu untuk meningkatkan rasa partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan. Pengubahan keadaannya itu bisa berupa peningkatan motivasi dan juga minat belajar anak, atau bisa berupa
peningkatan daya ingat anak, atau juga bisa berupa peningkatan rasa kekeluargaan antar anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, pembelajaran kuantum ini sangat memperhatikan pengkondisian suatu kelas sebagai lingkungan belajar untuk anak didik tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 5 prinsip pembelajaran menurut De Porter dalam Rianto pada tahun 2010 halaman 201. Di sana beliau membahas tentang 5 prinsip pembelajaran, diantaranya yang pertama, segalanya berbicara. Maksudnya, segala yang kita pelajari itu berada di lingkungan yang memberikan makna tentang suatu pembelajaran. Yang kedua, segalanya bertujuan. Nah, ini diartikan sebagai jika kita mempelajari sesuatu, pasti kita memiliki tujuannya tersendiri. Lalu yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, siswa juga mengalami informasi terlebih dahulu sebelum ia mengetahui apa nama dari informasi tersebut. Misalkan kita memberikan informasi terlebih dahulu kepada siswa, namun siswa tidak mengetahui apa informasi yang kita berikan. Mereka itu akan mengetahui informasinya setelah mereka belajar. Lalu yang keempat, akui setiap usaha. Nah, mereka juga patut mendapatkan pengakuan atas kecakapan dan juga kepercayaan dirinya sendiri. Lalu yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak juga untuk dirayakan. Maksudnya, perayaan memberi umpan balik terhadap siswa itu tersendiri mengenai kemajuan dan juga meningkatkan apresiasi emosi positif dalam pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran quantum teaching ini mencangkup petunjuk untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang pengajaran untuk menyampaikan isi dan memudahkan proses belajar. Nah, metode quantum teaching ini adalah pengubahan belajar dengan meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching ini berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas. Asas utama pada strategi ini adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Lalu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam membuka strategi pembelajaran baru yang lebih memberdayakan siswa, yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi strategi yang mendorong siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan di benak siswa itu sendiri. Salah satunya diantaranya yaitu menerapkan quantum teaching ini. Selanjutnya yaitu kerangka pembelajaran kuantum. Nah, kerangka pembelajaran kuantum ini dikenal dengan istilah tandur. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam membuat strategi pembelajaran baru yang lebih memberdayakan siswa, yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi strategi yang mendorong siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan di benak siswa itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran quantum teaching. Lalu, kerangka ini dapat membuat siswa menjadi tertarik dan berminat pada suatu pelajaran dan dapat juga memastikan siswa mengalami pembelajaran, berlatih, menjadikan isi pembelajaran pada siswa itu sendiri dan mencapai tujuan sukses. Selanjutnya ada istilah tandur. Yang pertama ada tumbukan. Tumbukan ini bahwa dalam pendahuluan atau persiapan pembelajaran dimulai, guru seyogyanya menumbuhkan sikap positif dengan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari setiap peserta didik itu pasti memiliki berbagai sikap dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan logika yang baik, ada yang memiliki kemampuan bahasa yang baik, ada yang memiliki sikap pemalu, sikap susah diatur, dan lain-lain. Nah, di sini tugas pengajar itu menumbuh kembangkan potensi yang baik dengan cara memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, ada alami, bahwa dalam pembelajaran guru harus memberi pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun siswa, sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Maksudnya di sini memberikan pengalaman umum yang dimiliki oleh peserta didik sebelumnya.
Peserta didik tidak hanya diberikan teori yang cenderung abstrak atau dihafal lalu disebutkan, tetapi lebih kepada bagaimana proses belajar itu terjadi dengan penerapan langsung materi pembelajaran secara lebih komprehensif. Yang ketiga, ada namai, bahwa penamaan memuaskan hasrat alami otak untuk memberikan identitas, menguatkan, dan mendefinisikan. Kerangka rancangan namai dimaksudkan dengan menyediakan kata kunci, rumus, konsep, dan model serta strategi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Nah, penamaan dibangun di atas sejumlah pengetahuan dan keingintahuan peserta didik yang membuat mereka penasaran, penuh pertanyaan. Nah, pada saat ini, saatnya guru mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, dan juga strategi pembelajaran. Keempat, ada demonstrasikan. Demonstrasi ini memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tahu dan memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi. Dalam mendemonstrasikan ini, guru memberikan peluang kepada peserta didik untuk menerjemahkan apa yang diterimanya selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, ada ulangi. Ulangi ini dilaksanakan untuk memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa bahwa aku tahu ini. Nah, pengulangan ini harus dilakukan dengan mengikut sertakan multi kecerdasan di satu pihak dan juga multimodalitas di pihak lain. Mengeksplorasi multi kecerdasan, menggunakan kecerdasan berganda dalam pembelajaran akan membantu siswa mendapatkan lebih banyak makna dan rangsangan otak dalam proses pembelajaran, serta memberi lebih banyak variasi dan kesenangan, serta mengembangkan dan memperkuat kecerdasan mereka. Yang terakhir, ada rayakan, dituangkan pada penutup pembelajaran. Dengan kondisi akhir siswa yang senang, maka akan menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar lebih lanjut. Kerangka rancangan ini merupakan pengakuan terhadap penyelesaian tugas, usaha, partisipasi suatu pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Semuanya perlu diberikan ujian dengan merayakannya, tetapi tidak perlu dengan wujud perayaan yang megah, tetapi juga dapat dalam bentuk ungkapan perasaan, baik secara individual maupun bersama-sama. Dalam pembelajaran kuantum, guru harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten. Konteks itu berkaitan dengan lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan isi pembelajaran. Yang pertama, mengorkestrasikan kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran atau konteks, yaitu antara lain suasana belajar yang menggairahkan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan juga perancangan pengajaran yang dinamis. Yang kedua, ada mengorkestrasikan kesuksesan belajar melalui konten atau isi, antara lain mengorkestrasikan prestasi prima, mengorkestrasikan fasilitas yang elegan, dan mengorkestrasikan keterampilan belajar dan keterampilan hidup.